Kromatin dapat digunakan untuk mendeskripsikan dua hal. Yang pertama adalah jika kita punya DNA dan DNA ini mengikat-ikat protein yang kita sebut sebagai histon, maka DNA plus protein histon ini kita sebut sebagai kromatin. Kemudian yang kedua adalah jika kita perhatikan sel yang sedang hidup sehari-hari, maksudnya yaitu sel sebelum masuk masa mitosis atau fase pembelahan, satu rantai DNA berada dalam bentuk yang menyebar, bukan seperti DNA yang kita lihat seperti gambar-gambar, yaitu bentuk yang terkondensasi dengan erat. DNA yang berada dalam fase menyebar seperti ini kita sebut sebagai DNA dalam fase kromatin. Nah, itu arti dari kata kromatin. Sekarang kromosom. Kromosom adalah seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Kromosom adalah satu rantai DNA bersama dengan struktur-struktur tingkatan DNA tersebut. Misalkan protein histon tadi yang terkondensasi atau terikat dengan erat. Lalu kita tahu kalau DNA itu bisa bereplikasi atau membelah diri, sehingga kromosom bentuknya seperti X seperti ini. Satu bentuk X seperti ini kita masih sebut sebagai satu kromosom. Jadi ini yang bentuknya lurus doang ini kromosom, dan yang bentuknya X seperti ini juga disebut kromosom. Lalu pasti timbul pertanyaan, yaitu mengapa masih disebut sebagai satu kromosom, sedangkan tadi katanya bereplikasi. Tapi kita ada dugaan, yaitu jika kita perhatikan meskipun DNA itu dikatakan bereplikasi, kedua struktur yang dihasilkan ini belum sepenuhnya berpisah menjadi dua identitas yang independen atau yang berbeda. Mereka masih tersambung di satu titik. Titik ini kita sebut sebagai sentromer. Oleh karena itu, mereka masih dihitung sebagai satu identitas, yaitu satu kromosom, karena mereka belum sepenuhnya berpisah. Dan tentu nanti juga ketika kita bahas mengenai mitosis, kita akan lihat bahwa kedua struktur ini baru akan disebut masing-masing sebagai satu kromosom saat mereka ditarik dan berpisah pada proses mitosis. Baik, kedua bentuk ini kita sebut sebagai satu kromosom ya. Lalu apa yang membedakan antara satu sama lainnya? Bedanya yaitu X ini adalah satu kromosom dengan dua buah kromatid. Jadi kita sebut sebagai satu kromatid, dan yang ini juga satu kromatid. Lalu seperti yang kita bahas, kedua kromatid ini bersambung di satu titik yang kita sebut sebagai sentromer. Kata kromatid biasanya baru kita mulai pakai kalau kromosomnya berada dalam bentuk X seperti ini. Jadi untuk kromosom yang belum membelah dan bentuknya masih lurus seperti ini, kita belum sebut sebagai kromosom dengan satu kromatid, karena satu kromatid baru dipakai jika kromosom berbentuk X seperti ini.